told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. Dan yang selanjutnya pupuk tunggal yang digunakan oleh sejuta umat, ini umat manusia kelapa sawit itu adalah dolomit. Dolomit memiliki rumus kimia adalah kalsium, magnesium, karbonat, CO3. Nah, CO3 dua kali. Kalsium, magnesium, karbonat. Sehingga ada dua gugus kandungannya, yaitu adalah CaO 30% dan MgO-nya adalah 18-22% MgO. Rock bahwa dolomit ini, sekali lagi mungkin dolomit merupakan bahan tambang juga yang merupakan bagian dari kapur, karena tetap ada karbonatnya ini yang nanti akan menaikkan pH tanah, karena dia akan memiliki CaO 30% yang nanti akan menaikkan pH tanah. Tapi selain menaikkan pH tanah, dolomit juga memberikan reaksi yang sebagai sumber unsur hara magnesium, sehingga banyak digunakan untuk sebagai pupuk dasar, mau di dalam lubang tanam banyak digunakan, di campuran media untuk pembibitan juga banyak digunakan. Lah berkaitan merek yang paling premium ya namanya DFA ini produksinya di Palembang. Namun kalau mau pakai pupuk merek yang lain ya silakan saja, ada ADS, ada M100. Lah kalau kita ngomongin dolomit, semakin halus semakin baik, semakin halus semakin baik, dan bisa tetap kita gunakan. Ada yang murah, ada yang setengah murah, ada yang agak mahal lah. Tapi ya hampir sama semuanya. Tapi yang premium itu mereknya DFA. Bagi yang butuh DFA hubungi saya, karena di Lela ownernya saya kenal, ini baik sama DFA, dia di Palembang. Nah ini, pertanyaan yang mungkin akan muncul di benak kita sahabat Obrolan semuanya adalah apa sih perbedaan antara kapur pertanian dan dolomit, Pak Pendi? Dolomit dan kapur pertanian sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Ini, jadi jangan salah tanggap membeli dolomit sama kapur pertanian. Banyak orang yang yang tidak paham membedakan dolomit, karena sekali lagi kalau kita ngomongin dolomit adalah kalsium, magnesium, karbonat. Nah, seperti itu. Ada kalsiumnya, ada magnesiumnya. Tapi kalau kapur pertanian alias kaptan atau kalsit ini memiliki rumus kimia adalah kalsium karbonat. Nah, ini. Makanya kalau kita ngomongin kalsium karbonat, maka dia kandungannya Kandungannya adalah di CaO-nya di rata-rata di 80% ya. Jadi memang kadarnya cukup besar untuk bisa menaikkan pH. Lah perbedaannya, kalau dolomit itu menaikkan pH walaupun CaO-nya 30%, tapi dia mengandung magnesium yang sebagai sumber unsur hara magnesium untuk tanaman kelapa sawit. Tapi kapur pertanian tidak mengandung magnesium, hanya kalsium karbonat saja. Sementara kalsium bukan sebagai unsur hara makro utama untuk tanaman kelapa sawit, sehingga kalau untuk menaikkan pH tanah maka kita menggunakan kapur pertanian. Tapi kalau untuk reguler, untuk memupuk di kelapa sawit, maka kita menggunakan dolomit. Ini harus kita bedakan. Media tanam Pak Pendi, biasanya kan ada dolomit tuh 20 gram di PN, kemudian kalau nggak ada boleh nggak kapur pertanian, beda konsep. Karena bahwa di dalam media penanaman kecambah, selain untuk menaikkan pH tanah, tapi juga perlu magnesium untuk sebagai tambahannya. Maka gunakanlah dolomit untuk campuran media tanam, bukan kapur pertanian. Dolomit, kalsium, magnesium, karbonat ini dipakai untuk di lahan pertanian kita, apalagi untuk mencampur media tanam, itu akan memberikan menjadi bahan pembenah tanah. Jadi kalau mau pakai dolomit dan rock fosfat dicampur dalam media tanam, misalnya polybagnya mau dicampur pakai dolomit 20 gram, rock fosfatnya 20 gram, maka dalam 2 minggu tanah yang dulunya gumpal-gumpal dia akan pecah, akan terjadi perbaikan struktur tanah pada media penanaman kecambah. Ini jangan lupa nih, banyak orang yang terkecoh, apa ini aku pakai kapur pertanian. Lah, kapur pertanian ini sahabat Obrolan adalah jarang dipakai untuk tanaman kelapa sawit, jarang. Kalau reguleran apakah setiap tahun ditambah kapur pertanian? Jawabannya tidak, tapi biasanya kita menggunakan dolomit. Lah, kapur pertanian ini biasanya digunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit yang pembukaannya di pembukaan awal, di mana bahwa dosisnya adalah 1 ton per hektar
dengan tujuan dasar biasanya adalah bagaimana menaikkan pH tanah di lahan kita. Karena kalau kita misalnya membuka lahan dipasang surut ataupun digambut, apalagi gambutnya mentah, pH-nya rendah, untuk bisa menumbuhkan kacangan menjadi apa ini, maka pemberian kapur pertanian untuk menaikkan pH tanahnya. Karena bahwa kalau misalnya kita mau nanam LCC atau leguminosa cover crop, pH-nya rendah, ya dia nggak akan tumbuh dengan baik, maka harus di kapur pertanian. Kapur pertanian ini digunakan tidak pada tanaman, tapi pada lahannya, ditebar merata dengan dosis 1 ton per hektar untuk bisa menaikkan pH tanah dan akan membantu penutupan LCC ketika kita mau menggunakan kacangan. Nah, seperti itu. Ini perbedaannya. Next, pupuk tunggal yang selanjutnya adalah ini adalah kiserit ya, ini kiserit. Tulisannya belum diedit. Kiserit merupakan pupuk tunggal yang mengandung sumber hara magnesium yang reaksinya cukup cepat karena memiliki rumus kimia adalah MgSO4. Nah, ini kiserit itu MgSO4. Karena dia memiliki kandungan sulfat, maka dia memberikan reaksi asam. Jadi sahabat brondol, kalau mau sumber magnesium untuk kelapa sawit di gambut, jangan pakai kiserit karena reaksinya asam. Karena ada sulfatnya, adalah sulfat. Itu. Jadi jangan pakai kiserit, tapi pakai dolomit aja ya. Ya, yang relatif lebih satu murah, reaksinya juga baik untuk menaikkan pH. Karena kalau ini bedanya, ini kalau kita ngomong dolomit versus kiserit, ya bedanya jauh. Dolomit menaikkan pH karena ada kandungan CaO, kalau kiserit dia akan menurunkan pH karena mengandung SO4. Nah, ini yang harus beda. Kita harus paham nih bedanya. Dan sekali lagi, kiserit ini dalam penyimpanannya harus hati-hati karena dia bisa membeku seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, sehingga harus tertutup rapat karena dia bagian dari garam. Yang garam kalau dia misalnya tersimpan cukup lama, ya dia akan membeku pastinya. Lah, pupuk tunggal yang selanjutnya adalah borat alias boron. Nah, ini banyak orang bertanya nih, apa sih bedanya boron dengan borat? Dimana bahwa kalau kita ngomongin boron adalah unsurnya, borat adalah senyawanya. Senyawa misalnya, makanya di sini ada kandungan pupuk borat adalah rata-rata di 46% B2O3. Lah, kalau misalnya sahabat brondol, borat sama boron sama sih, ya sama aja. Cuma di dalam penulisan kandungan unsur hara, karena boron tidak bisa berdiri sendiri, maka dia menggandeng oksigen, maka kandungannya adalah 46% B2O3. Mereknya banyak, ada Cap Tawor, ada Mahkota. Ingat bahwa pupuk borat itu berbeda dengan pupuk yang mengandung boron. Ini sudah berapa kali itu Brondol sampaikan, beda. Kalau dia hanya mengandung 3%, ya dia pupuk yang mengandung boron. Tapi kalau namanya pupuk borat atau boron, ya adalah kandungannya rata-rata di 46% B2O3. Seperti itu sahabat Brondol. Dan warnanya macam-macam, ada yang putih, kalau borat Mahkota ini ada bintik-bintik merahnya itu. Dan hati-hati, ternyata banyak oknum yang mencampur boron ini dengan pupuk-pupuk yang yang dari bersumber nitrogen, sehingga penggunaannya harusnya di pucuknya bisa, tapi mungkin lebih safety di ketiak pohonnya saja. Karena banyak beberapa kali sahabat Brondol itu, Pak Pendi kok gosong ya? Kalau dia memang boron 46% B2O3 tanpa campuran apapun, sebenarnya pucuknya ya baik-baik saja. Tapi banyak orang mengatakan kalau boron ini berarti pupukmu itu udah kecampur nitrogen, ada mungkin oknum dan sebagainya. Nah, itu. Yang selanjutnya kita akan ngomongin CuSO4. Nah, ini CuSO4 sahabat Brondol, ini adalah merupakan pupuk yang mengandung rata-rata di 23-25% CuSO4 atau Cu itu sendiri kandungannya 23-25. Pupuk ini rata-rata digunakan untuk digambut karena bahwa Cu atau tembaga ataupun koper ini biasanya akan mengalami defisiensi karena terikat oleh partikel organik gambut. Sehingga di dalam penggunaannya CuSO4 ini di 15 gram pada lubang tanam di gambut itu kita biasanya campur rock fosfat dolomit dicampur jadi satu, ditambah 15 gram CuSO4 dicampur juga nggak apa-apa, baru dimasukkan ke dalam lubang tanam, di mana pemberiannya adalah di dinding dan di lantainya. Dimana kalau misalnya CuSO4 ini juga digunakan di TBM, bahwa penggunaannya adalah rata-rata adalah 50 gram per pokok per tahunnya.
Itu maka dia disebut namanya unsur hara mikro. Pertanyaan bagi sahabat The Brondol, apakah perlu Pak Pendi di lahan mineral menggunakan CuSO4? Jawabannya tidak perlu sahabat The Brondol, karena di mineral Cu tidak banyak terikat sehingga biasanya jarang sekali dijumpai defisiensi atau kekurangan unsur hara Cu pada tanaman kelapa sawit di lahan mineral. Jadi kalau mineral nggak perlu, jadi banyak orang yang mau pakai CuSO4 ini di lahan mineral, Pak ini gimana? Saya bilang nggak perlu, ngapain buang-buang duit, Cu di mineral juga nggak pernah kekurangan, ngapain kita harus tambahkan sahabat The Brondol lah ini. Next itu adalah pupuk boron yang itu tadi apa namanya 50-100 gram. Konsep dasar pupuk mikro adalah diperlukan tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang sedikit saja, hanya di 50-100 gram. Unsur boron CuSO4 juga sama, hanya dibutuhkan di 50 gram saja. Hati-hati, kalau misalnya urea 1 kilo ditambah 1/4 250 gram 1,25 jadinya nggak ada masalah. Tapi di mikro tidak boleh memiliki kalau pakai 100 gram aja bagus, 200 gram masih lebih bagus, apalagi 300 gram. Itu adalah pernyataan yang salah. Karena bahwa unsur hara mikro adalah diperlukan tanaman kelapa sawit dalam bentuk yang sedikit saja. Penggunaan 300 gram sekali aplikasi bisa menyebabkan tanaman kelapa sawit kita mengalami kelebihan. Kelebihan unsur hara mikro itu bisa menyebabkan tanaman kita modar, bisa mati, itu bisa. Ya contohnya gini, ini salah satu gambarnya. Kalau misalnya pupuk tunggal kelebihan boron bagaimana nih Pak Pendi? Akan terjadi nekrosis, kayak kebakar ini, bagian tepi-tepinya ini kayak kebakar nih. Nih. Pak Pendi mati nggak sih? Kalau di boron nggak mati, tapi kalau Cu mati Mas. Misalnya penggunaan 50 gram pada lubang tanam itu over Cu juga bisa mati bibitnya. Maka harus menggunakan takaran yang pas. Ini nekrosis kayak gini. Nekrosis merupakan gejala kelebihan boron yang memperlihatkan daunnya terbakar pada bagian tepi. Dan ini tidak melihat pada tanaman kecil kah, apakah tanaman TBM kah, ataupun tanaman yang sudah panen. Kelebihan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak-banyak. Walaupun dia sedikit, tapi tetap harus diberikan sebagai, apalagi boron ini fungsinya adalah sebagai meristematik tanaman, perpanjangan sel, kemudian perpanjangan penyempurnaan pembentukan pelepah kelapa sawit. Kalau tidak, besok kita akan bahas di part ketiga bicara tentang gejalanya. Lah, ini pupuk majemuk nanti kita bahas di sesi selanjutnya, karena ini ada yang banyak digunakan 12, 12, 17, 2 plus TE, trace elemen. Ini kalau bagi sahabat The Brondol kenal namanya TE adalah trace elemen, trace elemen. Jadi ada unsur hara mikro di dalamnya. Misalnya ada boronnya, Cu-nya, Zn-nya itu ada, walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali, mungkin satuannya ya ppm saja sih. Kemudian ada 138274, ada 37815. Oke, next ini mungkin pupuk yang majemuk yang nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Dan Pak, terima kasih. Ingat jangan ketinggalan di vlog The Brondol selanjutnya. Di part ketiga adalah identifikasi kekurangan unsur hara pada tanaman kelapa sawit. Karena bahwa memupuk kelapa sawit selain ada urutannya, tapi juga ada yang namanya prioritas. Prioritas kita itu ada. Kalau seandainya sahabat The Brondol harus memprioritaskan karena tanaman kelapa sawit kita kekurangan, maka kita harus punya intuisi. Oh, bintik-bintik oren, kalium. Nah ini besok kita bahas di part ketiga. Semoga bermanfaat. 35 menit ini, karena nanti mungkin dalam uploadnya saya bagi menjadi 2. Mungkin itu saja sahabat The Brondol, dan semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melapangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.